Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di podcast aku Ratnasari, episode ketiga. Ingat, jaga diri, jaga hati, stay healthy and stay happy guys. Alhamdulillah, di podcast yang berbahagia ini, Ratna akan menghadirkan tamu yang spesial teman-teman. Kenapa spesial? Karena kakak yang satu ini adalah salah satu sahabat dekat saya. Dan luar biasa, selain beliau adalah salah seorang penghafal Al-Quran, beliau juga salah satu pengurus di organisasi UPTQ atau Unit Pengembangan Tilawatil Quran pada bidang haki atau hifzil Quran. Langsung aja ya, saya panggil, ini dia Kak Prapti Ningsi. Hai, assalamualaikum Kak Prapti, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik teh. Kalau Ratna sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Prapti. Ratna seneng banget kakak bisa hadir di podcast ini. Semoga jadi semakin berkah dengan menghadirkan penghafal Al-Quran seperti Kak Prapti salah satunya. Masya Allah, amin. Kak Prapti, kalau boleh tahu, sejak usia berapa sih Kak mulai tertarik untuk menghafal Al-Quran? Kalau ngehafalnya mah dari kecil. Kan dulu suka ngaji di masjid dekat rumah. Biasanya sih suka disuruh ngehafal juz amma. Tapi kalau misalnya ngehafal yang bener-bener tuh waktu pesantren sih. Dan berlanjut pas kuliah deh. Dimulai dari masuk UKM UPTQ dan fokus ke hifzil Quran. Lalu saya juga sebenarnya sih sering ikut daurah-daurah Quran. Terus didukung juga dengan tinggal di pondok tahfiz. Dan alhamdulillah dinaungi oleh lingkungan dan teman-teman penghafal Al-Quran. Kalau usia berarti 9 tahunan mungkin deh. Tapi Kak Prapti ini memang berasal dari keluarga hafiz semua atau bagaimana Kak? Keluarga hafiz, bukan kok teh. Saya berasal dari keluarga biasa dan mungkin di keluarga saya juga hanya saya yang punya minat menghafal Al-Quran, karena rata-rata kakak-kakak dan adik saya itu mereka memilih pendidikan umum, gak pesantren. Masya Allah. Jadi memang sejak dari kecil kakak memutuskan untuk memilih menghafal Al-Quran hingga akhirnya pesantren walaupun belajar sendiri. Kurang lebihnya seperti itulah teh. Kan hitung-hitung juga memperbaiki generasi keluarga biar ada yang beda. Lalu apa Kak yang membuat Kak Prapti akhirnya memutuskan untuk memilih menghafal Al-Quran? Awalnya tuh saya senang banget waktu di pesantren dulu melihat santri-santri tahfizul Quran tasmi 30 juz. Melihat mereka itu kayak beda banget gitu. Kalau dilihat dan diperhatikan itu kayak membuat hati adem. Awalnya sih motivasinya sederhana teh kayak gini. Terus lama-kelamaan menghafal Al-Quran sambil baca-baca buku tentang keutamaan-keutamaan para penghafal Al-Quran juga. Jadi saya tuh semakin termotivasi bahwa penghafal Al-Quran itu istimewa. Mereka termasuk dalam keluarga Allah yang ada di muka bumi. Dan hal ini juga dinyatakan kan dalam hadis, yaitu hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Bukankah itu Masya Allah teh istimewa banget kan? Kalau misalnya kita juga bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu.
Selain itu, motivasi terkuat saya dalam menghafal Al-Quran karena saya ingin menjadi tabungan untuk kedua orang tua saya di akhirat. Karena kan seorang penghafal Al-Quran, kelak mereka akan memakaikan mahkota kemuliaan itu kepada kedua orang tuanya. Dan bukankah itu hal yang sangat luar biasa banyak orang inginkan, yaitu memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Dan saya itu sangat menyadari mungkin tidak bisa membalas segala kasih sayang dan jasa kedua orang tua saya itu yang telah membesarkan saya dari sejak saya kecil sampai sekarang ini. Maka dari itu, saya memilih ingin membahagiakan kedua orang tua saya itu dengan jalan ini, yaitu menjadi seorang penghafal Al-Quran, dan semoga Allah juga meridhoi niat saya ini. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini menarik sekali, Kak. Kakak ingin memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua di dunia plus di akhirat, dan pastinya ini tidak mudah untuk bisa mempertahankan hafalannya atau menjaga keistiqomahan dalam menghafal. Lalu apa rahasia kakak yang sampai sekarang setia bersama Al-Quran dan menghafalkannya? Yang pasti mah niat. Kalau niat kita baik dan kuat, di saat kemudian kita malas menghafal, kita akan ingat niat dan tujuan awal kita menghafal Al-Quran itu untuk apa. Insya Allah, itu juga bisa menjadi suntikan motivasi dan semangat untuk kembali bangkit dari rasa malas. Dan jangan lupa juga untuk selalu murojaah demi mempertahankan apa yang telah kita dapatkan. Karena mempertahankan itu tidak semudah mendapatkan. Banyak orang yang mudah menghafal Al-Quran, tapi mudah lupa juga. Itu salah satu penyebab dari kurangnya murojaah. Jadi ingat selalu kata-kata itu biar kita itu semangat terus. Dan kita juga perlu memperbanyak relasi dan teman-teman penghafal Al-Quran, karena itu benar-benar sangat membantu menstabilkan niat awal kita. Jadi selain kita harus meluruskan niat untuk menghafal Al-Quran, kita juga harus memperbanyak teman yang sefrekuensi dengan teman-teman yang menghafalnya juga ya Teh? Betul Teh, cari teman yang sefrekuensi itu sangat membantu. Kak Prapti sendiri pernah gak sih ngerasain malas murojaah? Nanti dulu mending sekarang main HP dulu atau rebahan dulu gitu Kak? Kalau ditanya pernah ngerasa males atau enggak, ya tentu pernah dong Teh, kan manusiawi. Kadang juga pas murojaah nih, tiba-tiba HP melambai-lambai minta dimainkan. Tapi kalau dari saya pribadi nih, saya punya waktu khusus buat murojaah yang gak bisa diganggu-gugat dengan aktivitas lain selain murojaah. Jadi insya Allah masih aman dari gangguan semacam itu, yaitu HP dan rebahan lah. Terus kalau bener-bener malesnya lagi kebangetan nih Teh, solusinya biasanya aku suka muter atau nyetel murotal, baik itu dari laptop maupun di HP, biar bisa didengerin sambil murojaah juga. Nah Kak, kalau berhubungan sama waktu murojaah nih, kan setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang mungkin murojaahnya itu pagi-pagi, siang atau malam gitu. Tapi kalau Kak Prapti sendiri ini, waktu khusus untuk murojaahnya itu kapan aja? Biasanya sebelum subuh dan ba'da subuh. Setelah maghrib, kadang habis zuhur juga. Sebenarnya banyak waktu untuk murojaah. Sambil beraktivitas pun kita bisa loh, dengan nyalain murotal misalnya. Iya betul Kak, berarti secara tidak langsung ketika kita mendengarkan murotal tiap hari, sambil kita misalnya beres-beres rumah, masak atau apapun itu, dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, itu juga menjadi salah satu alternatif untuk murojaah juga ya? Betul banget Teh Ratna, saya juga sering begitu. Daripada nih sambil beraktivitas kita nyalain musik, kenapa kita nggak nyalain murotal di HP aja? Biar makin berkah kan hari-hari kita, dengerinnya kita dapat pahala, sambil ikut tilawahnya bisa memperkuat hafalan kita dan bisa dapat plus-plus keuntungan. Wah, betul banget nih Kak. Terus Kak Prapti ada yang bilang nih, katanya
Kalau kita mau menghafal Al-Quran itu, kita harus bisa dulu membaca Al-Quran dengan baik beserta tajwidnya. Apakah betul? Iya teh, usahakan ketika akan menghafal Al-Quran, kita perbaiki dulu bacaan kita. Mulai dari makharijul huruf, tajwid, dan tahsinnya. Karena hal itu bisa berdampak pada kualitas bacaan kita ketika menghafal ayat-ayat Al-Quran. Salah pengucapan huruf kan bisa salah arti, dan itu udah termasuk kesalahan fatal. Jadi sebaiknya kita perbaiki dulu bacaan kita. Tapi kalau udah terlanjur punya banyak hafalan, ya berarti sambil menghafal dan murojaah, kita sambil belajar tajwid dan tahsinnya juga. Karena hal itu penting banget teh, dan kita nggak boleh menyepelekannya. Kita tidak boleh menyepelekannya. Ini kata-kata yang Ratna suka banget. Berarti Kak, kita juga butuh seseorang yang sudah paham dalam baca Al-Quran. Mungkin entah itu orang tua kita, teman kita, ustadz atau ustadzah kita untuk membimbing langsung dalam baca Al-Quran. Dan dulu, Ratna juga pernah ada di posisi seperti itu Kak. Kesulitan saat menghafal, ditambah tahsinnya yang masih belum betul. Apalagi kalau kita belajarnya sendiri gitu, tanpa bimbingan. Walaupun mungkin kita menggunakan media buku atau YouTube gitu, tapi tetap aja kalau belajar sendiri itu rasanya beda dan mungkin hasilnya itu tidak terlalu kelihatan. Adanya seorang guru Al-Quran emang penting banget teh. Walaupun mungkin bisa saja kita belajar lewat buku, lewat YouTube, dan media yang lainnya. Yang mana teknologi sekarang sudah sangat canggih untuk mengakses segala hal yang kita butuhkan. Tapi dalam hal Al-Quran, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa belajar secara talaki dengan guru kita. Karena bertatap muka langsung akan sangat membantu kita dalam memperbaiki bacaan kita. Karena guru kita akan lebih jelas melihat dan mengoreksi bacaan kita. Apakah pengucapan huruf-huruf sudah sesuai makharijul huruf atau masih banyak yang perlu diperbaiki lagi dan lain sebagainya teh. Iya, betul banget Kak Prapti. Oh iya Kak, Ratna juga sangat penasaran dengan metode menghafal Kak Prapti itu kayak gimana sih? Kalau dulu aku pakai metode tikrori arba'in teh. Tikror artinya pengulangan, arba'in artinya 40. Jadi semacam baca ayatnya tuh diulang-ulang sampai 40 kali gitu teh. Dan ini tuh sangat efektif. Selain kita lancar baca ayatnya, karena diulangnya lama, banyak, dan otomatis jadi kayak langsung hafal gitu teh. Tapi sayangnya emang butuh waktu yang lama. Jadi harus ekstra sabar dan tahan ngantuk pastinya. Tapi lama-kelamaan saya pakai metode saya sendiri teh. Cukup baca ayat yang akan kita hafal beberapa kali saja, secukupnya lah. Kalau kita rasa udah cukup lancar baca ayatnya dan gak terbata-bata sama sekali, baru deh langsung dihafal. Terus kalau udah hafal dan mau lanjut ke ayat selanjutnya, jangan lupa hafalan yang baru dihafal pertama tadi diulangi lagi sembari lanjut ke ayat berikutnya, gitu sih teh. Baru dengar saya Kak, ada metode tikror arba'in ternyata. Dulu, Ratna juga sempet Kak nonton YouTube-nya Werda Mansur tentang tips dan metode menghafal. Dan metode menghafalnya itu sama kayak metode tikror arba'in itu, diulangin sampai 40 kali. Terus Ratna nyobain kan pakai metode itu. Tapi anehnya, Ratna malah fokus ke angka 40 kalinya coba, bukan ke hafalannya. Tah, coba aja nanti Teh Ratna search di Google maupun YouTube tentang metode tikror. Pasti banyak deh. Wah, kok bisa gitu ya Teh? Kenapa bisa fokusnya malah ke angka 40-nya? Apa yang ada di pikiran Teh Ratna saat itu? Jadi gini Kak, karena fokus ke angka 40 kali ngulanginnya dan ayatnya juga panjang-panjang, Ratna pikir bakal hafal langsung, ternyata enggak. Tapi ujung-ujungnya sama sih, kayak Kak Prapti, memakai metode sendiri. Emang lebih enak kalau pakai metode sendiri ya Teh? Iya, asli Kak Prapti. Kak Prapti,
Gak kerasa ya, kita di ujung podcast. Jazakumullah khairan Kak. Semoga semakin sukses terlebih dalam menghafal Al-Quran dan semoga selalu menginspirasi banyak orang. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama Teratna. Semoga Allah membalas kebaikan Teratna juga. Saya juga sangat senang bisa berbagi pengalaman dengan Teratna tentang menghafal Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat pengalaman saya yang sedikit ini ya Teh. Amin Kak Prapti, bermanfaat pastinya. Oke, buat teman-teman, insya Allah nanti Rata juga akan menghadirkan tamu-tamu spesial yang lainnya juga. Tunggu aja ya. Thank you for listening. See you and in the podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.